kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang mungkin MU yang kalah semalam 4-1 lawan Watford dan dampak dari pertandingan itu terhadap Ole dan manajemen. Sebenarnya kalau kita lihat dari laga semalam, starting line up terbaik menurut gue dengan kondisi yang ada. Dan Sancho memang deserve untuk main jadi starting line up karena Greenwood. Andaikan Greenwood sehat, menurut gue Greenwood itu nggak layak untuk main starting 11 untuk saat ini ya, karena dia ini terlalu maruk dan ada beberapa momen dia harus passing, dia decision makingnya buruk lah intinya Greenwood. Jadi memang Sancho deserve starting 11 layak. Dan dua pivot yaitu Fred dan McTominay dan Matic, memang itu aja gelandang terbaik yang dimiliki MU, bukan Fred. Dan ini keputusannya tepat. McTom sama Matic. Ini dua gelandang yang terbaik yang dimiliki MU lah. Kalau Fred kan cuma main otot, lari-lari nggak jelas, tapi passingnya nggak jelas juga. Mendingan Matic dan McTom walaupun memang larinya nggak cepat atau nggak ngotot, tapi dia masih punya otak lah untuk melakukan decision making yang terbaik gitu. Starting 11 aman. Dan kalau kita lihat di babak pertama gitu ya, babak pertama ini kenapa MU malah dikurung Watford gitu, yang gue bingung. Harusnya tim besar itu menguasai laga, bahkan harusnya MU ini dengan komposisi pemain yang ada harusnya malah mengurung Watford. Yang terjadi adalah sebaliknya. Walaupun kalau kita lihat statistik itu kan sebenarnya harus kita lihat dulu pertandingan ini gimana, baru kita lihat statistik. Nah, statistiknya itu MU itu 60%-an, sedangkan Watford 31%. Tapi yang jadi masalah MU itu kan passingnya kebanyakan di belakang sama di tengah, nggak di sepertiga akhir. Sementara Watford itu lebih mengancam gitu di sepertiga akhir. Menurut gue bukan Watford yang bermain bagus, bahkan ketika build up Watford itu karena pemainnya kualitasnya pas-pasan, jadi suka putus di tengah build up serangannya. Sementara MU itu malah bermain lebih ke dalam. Dan yang salah adalah kenapa pemain sekelas Watford itu kenapa nggak dipres dengan 3 orang, malah diliatin. Gue berpikir bahwa ini takut menguasain pertandingan karena takut di counter, makanya dia lebih menunggu karena memang ini pertandingan penentuan bagi dia. Dan gue bingung kenapa harus tim sebesar MU harus menguasain laga, bahkan kalau lawannya Watford. Dan gol pertama itu lahir dari sekian banyak peluang, bahkan sebelumnya ada 2 penalti yang ditepis Deye. Tapi maksudnya ditunda sedemikian rupa oleh MU di babak pertama, bahkan Watford layak unggul 4-0 menurut gue karena peluangnya begitu banyak. Dan ini memang keburukan dari finishing Watford, terutama yang namanya Ismail Assar. Walaupun dia cetak gol, dia banyak momen-momen tertentu dia suka ngerusak build up serangan tim sendiri. Jadi Sarr ini menurut gue pemain ke-12-nya MU karena dia bantu juga. Tapi akhirnya dia ngegolin dan dia minta maaf. Tapi kalau boleh dibilang mah harusnya kalah 5-0 lah biar sekalian gitu. Karena gue liat ini MU di babak pertama terutama kayak tim mediocre gitu. Lawan Watford aja nggak bisa menguasai lini tengah, padahal lini tengah ini kunci. Sementara MU ini dari lini belakang ke lini tengah itu jaraknya terlalu sempit sehingga nggak bisa pressing dan memberi ruang Watford untuk bermain, untuk memegang bola, untuk melakukan long pass, untuk leluasa lah pemain tengah Watford. Dan pemain tengah ke pemain depan itu terlalu jauh, jadi pemain tengah ini harus crossing terus. Dan akurasi crossing dari McTom sama Matic kan nggak bagus, kita tahu sendiri, kecuali Pogba yang ada di situ. Nah, itu yang jadi masalah. Dan 2 gol harusnya kalau mau dihukum 4 gol. Kalau di babak pertama itu jelek banget. Positioning pemain terlalu jauh, decision making jelek, ketika pemain di sayap nggak ada yang deketin. Nah, itu masalahnya. Tapi statistik menunjukkan bahwa MU itu unggul. Nah, jalan ke babak kedua, Van de Beek masuk gantiin si McTominay karena McTominay ini udah jelek banget di babak pertama. Dan Fred bermain Van de Beek itu bermain bagus ya, gantiin McTom. Dan MU lebih ambil resiko tentunya dengan
Bruno lebih mundur sama Matic di belakang. Van de Beek ini jadi box to box yang mencari celah untuk melakukan finishing, dan memang itu tugasnya. Kelihatan dari gol pertama memang itu fungsi Van de Beek untuk mencari celah. Dia itu coming from behind-nya bagus. Van de Beek terkenal waktu di Ajax juga. Akhirnya keputusan Van de Beek masuk di babak kedua itu sangatlah tepat. Kenapa nggak dari dulu gitu permasalahannya. Itu yang jadi pikiran Ole itu kemana gitu. Dengan pemain kualitas gini nggak dipasang. Terus sebenarnya sebelum ada kartu merah Maguire, MU itu punya peluang untuk mencetak gol. Bahkan harusnya seri ya, deserve seri gitu walaupun permainannya jelek. Tapi ngotot gitu waktu di posisi 2-1. Tapi karena kartu merah Maguire, ya jadi rusak gitu semangatnya. Dan akhirnya lahir dua gol di injury time. Jadi 2 gol itu bonus lah menurut gue, karena pemain udah lemas, udah nggak fokus, udah lelah gitu. Karena 10 pemain ditambah nggak ada motivasi lagi. Ya ditambah dengan lini belakang yang hancur-hancuran. Parah lah lini belakang itu. Shaw Maguire terutama, dua pemain ini itu nggak konsisten di musim ini terutama ya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin AWB juga, tapi AWB ini konsisten dalam intercept, tapi untuk attacking dia ini buntu. Makanya sektor kanan ini suka mati untuk menyerang. Makanya nyerang itu lebih suka di sisi kiri karena ada Shaw. Ya untuk Ole nggak ada alasan lagi untuk Ole ini dipertahankan, karena ya lu mau progres tapi gimana gitu kan. Ya dengan kualitas pemain kayak gini harusnya MU bisa bersaing di 3 besar menurut gue. Minimal kalau misalnya harus kalahnya itu terhormat, nggak kayak gini. Kalau lu misalnya nyerang terus tapi lu kena counter 4 kali kebobolan, ya nggak apa-apa gitu. Itu namanya apa saja. Tapi kan kalau cara kalahnya begini, menurut gue ya nggak bisa diterima. Bahkan untuk tim dengan pendapatan terbesar nomor 3 di dunia, itu kan nggak layak bermain gini. Mereka itu menurut gue harus merasa punya tanggung jawab moral gitu, untuk menyenangkan, untuk menghibur para fansnya atau sponsornya yang mendukung mereka. Jadi pelatih ini penting, terutama di dunia industri sekarang. Di pelatih itu faktor yang penting di samping dirtek dan pemain. Jadi 3 faktor ini menurut gue penting: dirtek, pelatih, sama pemain. MU ini yang bagus pemainnya, tapi dirtek dan pelatihnya ini yang minus. Kalau andaikan nanti pelatihnya itu lebih bagus, misalnya Erik ten Hag atau Zidane misalnya, mungkin ada tinggal satu PR lagi yang harus diperbaikin oleh MU, yaitu dirtek. Dirtek ini parah. Dan mungkin petinggi ya, Glazers, tapi Glazers kan petinggi Glazers dan segala macem lah, pokoknya petinggi-petinggi yang kita nggak bisa goyahin. Minimal kalau memang nggak bisa turunin Glazers, harusnya 3 ini yang diperkuat: pemain, pelatih, sama dirtek. Dirteknya juga menurut gue iya aja gitu. Waktu zaman oleh mau ini dibeliin. Tapi Ronaldo juga didatengin bukan karena memang tim itu butuh kan. Sementara kita lihat MU udah punya Cavani dan Martial dan Rashford untuk jadi striker. Menurut gue kebutuhan Ronaldo datang ke MU itu nggak 100% dibutuhin gitu. Andaikan ambil striker lain pun MU akan tetap berkembang. Nah ini dirteknya juga harus diganti menurut gue. Mungkin yang terbaik ya menurut gue untuk menggantikan Ole, pelatihnya itu Erik ten Hag untuk saat ini. Untuk pelatih yang available, Erik ten Hag yaitu pelatihnya, sementara dirteknya ini Ralf Rangnick. Itu yang terbaik. 2 kombinasi ini menurut gue akan solid karena punya filosofi, punya landasan berpikir, punya pengalaman, punya pattern strategi yang baik, punya punya planning ke depan, punya kerangka step ahead gitu, mungkin punya visi misi lah yang jelas daripada yang sekarang. Jadi untuk gue dirteknya yang terbaik itu untuk sekarang Rangnick. Untuk pelatih mungkin ten Hag ya, kalau enggak ya harus terpaksa banget ngambil yang lain, Erik ten Hag atau Joachim Löw lah sampai akhir musim kita lihat. Tapi menurut gue untuk tekan kontrak sama pelatih mungkin lebih baik mungkin setahun dulu atau 2 tahun lah, jangan terlalu lama, nanti kompensasinya kegedean atau nanti ribet lah. Itu aja sih menurut gue. Semoga kedepannya MU bisa lebih bersaing di IPL, karena
kalau nggak ada MU yang bisa bersaing nggak seru di Big Four ya, karena Liverpool, City sama Chelsea butuh pesaing yang sepadan gitu. Nggak seru kalau cuma bertiga. Jadi MU gue harap bisa bangkit lagi, bisa bounce back dan ngambil pelatih yang berkualitas dan punya di-attack yang bagus sehingga bisa bersaing lagi dengan tim-tim besar Inggris lainnya. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick Advance.